A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Raihan dari kelas 1A jurusan PGMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Pengertian keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain baik secara verbal maupun non-verbal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Keterampilan sosial juga merupakan kemampuan seseorang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain, berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan penyelesaian sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu. Nah, aspek-aspek keterampilan sosial. Menurut Caldarella dan Merrill dalam Matson 2009, terdapat beberapa aspek-aspek keterampilan sosial, diantaranya hubungan dengan teman sebaya, manajemen diri, kemampuan akademis, dan kepatuhan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial, yakni keluarga, lingkungan, kepribadian, rekreasi, pergaulan dengan lawan jenis, pendidikan, persahabatan dan solidaritas kelompok, dan lapangan kerja. Nah, adapun penghambat keterampilan sosial yakni kekerasan fisik, penelantaran anak, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Bentuk-bentuk keterampilan sosial. Nah, yang pertama itu ada keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Dan yang terakhir, keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Nah, untuk yang pertama, keterampilan bertanya merupakan kemampuan seorang guru untuk mengajukan suatu pertanyaan sebagai stimulus untuk menumbuhkan keaktifan dan respon dari peserta didik. Nah, untuk keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Yang pertama itu ada keterampilan memperoleh informasi. Dengan melalui membaca buku teks atau buku sumber, diperlukan keterampilan membaca yang cukup tinggi. Tidak jarang seseorang membaca buku teks atau suatu sumber merasa cukup sulit menangkap apa makna atau inti permasalahan yang sedang dibaca, sehingga sulit pula menarik suatu kesimpulan tentang apa yang telah dibacanya. Yang kedua, ada keterampilan menganalisis informasi. Dalam kegiatan penelitian sosial, seorang peneliti sebelum menarik kesimpulan atas data atau informasi yang diperoleh, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisa atau menafsirkan data-data yang telah terkumpul. Yang ketiga, ada keterampilan menyajikan informasi. Dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, guru hendaknya dapat menjadi penyaji yang baik dan menarik agar siswa memiliki minat dan perhatian yang tinggi serta antusias dalam proses pembelajaran. Salah satu cara yang digunakan guru dalam menyajikan materi pembelajaran adalah dengan menggunakan media dan alat peraga pembelajaran. Apabila materi pembelajaran berupa angka-angka, maka guru akan lebih baik menggunakan bahan grafik dan gambar-gambar. Dengan cara seperti ini akan membantu siswa untuk mempermudah memahami materi pembelajaran. Yang keempat, keterampilan memanfaatkan informasi. Dalam suatu kegiatan penelitian sosial, terdapat beberapa langkah kegiatan yang ditempuh mulai dari mengumpulkan data atau memperoleh informasi,
mengolah data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Setiap informasi yang dimiliki oleh seseorang baru dianggap bermanfaat bila ia dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi-informasi dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, adapun keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Keterampilan menyusun generalisasi adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk yang lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan bagi IPS. Dan keterampilan menguji, setiap generalisasi yang telah disusun dan dikembangkan masih perlu diuji kebenaran dan keabsahannya. Nah, untuk manfaat keterampilan sosial, yakni ada perkembangan kepribadian dan identitas, mengembangkan kemampuan kerja, produktivitas, dan kesuksesan diri, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kesehatan psikologis, dan kemampuan mengatasi stres. Nah, untuk kesimpulannya, keterampilan sosial mencakup kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan menunjukkan perilaku yang dipelajari, dipengaruhi oleh faktor seperti keluarga dan lingkungan. Keterampilan sosial melibatkan aspek hubungan sosial, manajemen diri, dan kemampuan akademis. Pentingnya keterampilan ini terlihat dalam manfaatnya mengembangkan kemampuan kerja, produktivitas, dan kesuksesan diri. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.